Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Selamat pagi pemirsa, hari ini saya akan memberikan hasil survei sementara dari pemilihan pejabat Kota Jakawarna. Berikut hasil survei sementaranya. Baik pemirsa, bisa kita lihat Pak Yudi Baskoro Naraka sekarang masih unggul dalam pemilihan pejabat tertinggi Kota Jakawarna dengan perolehan suara sebesar 75% dan Pak Raja Semesta tertinggal jauh dengan suara yang hanya 25%. Tapi pemirsa, ini hanya hasil survei sementara. Hasil akhirnya bisa berbeda dengan hasil survei sementara. Saksikan terus perkembangan dari pemilihan pejabat tertinggi Kota Jakawarna hanya di Rich News. Ya ampun, Raja. Ternyata aku masih lebih unggul ya daripada dia. Dia gak ada apa-apanya sama sekali. Sedikit banget loh yang dukung dia. Cuman 25%. Kalau begini terus, kamu pasti bakal menang Yudi. Bahkan kamu gak perlu ngapa-ngapain. 25% itu sedikit banget loh Yudi. Kamu pasti bakal menang. Dan Raja pasti bakal susah buat ngalahin kamu. Udah pastilah Bu. Aku kan udah bilang Bu, Raja itu pasti bakal kalah. Dia itu gak pintar politik Bu. Aku yang bakal menang di pemilihan pejabat kali ini. Tapi ingat ya Yudi, kamu gak boleh diem aja. Kamu harus tetap ngelakuin sesuatu biar Raja bisa dipastikan kalah dari pemilihan pejabat kali ini. Tenang aja Bu, aku udah siapin semuanya. Bodyguard, siap Tuan. Kamu udah cari tahu kelemahannya Raja Semesta kan? Sudah Tuan. Untuk saat ini, kelemahan yang saya temui, Pak Raja Semesta dan istrinya pernah masuk penjara selama kurang lebih 9 tahun. Bagus. Kamu udah tahu kan? Harus ngapain? Sudah Tuan. Saya akan menyebarkan berita ini ke seluruh penjuru kota ini agar semuanya tahu tentang kejahatan yang pernah dilakukan oleh Pak Raja. Yudi, pintar sekali ya kamu. Kapan kamu bakal sebarin beritanya itu? Tunggu aja ya Bu. Aku bakal sebarin beritanya itu saat waktunya sudah pas. Bisa kita lihat Pak Yudi Baskoro Naraka sekarang masih unggul dalam pemilihan pejabat tertinggi Kota Jakawarna dengan perolehan suara sebesar 75%. Papa Feli lebih banyak yang ngedukung. Kok bisa sih? Padahal keluarga Feli itu kan jahat banget. Masalahnya cuma kita-kita aja yang tahu kalau Papa Feli itu jahat. Orang-orang yang lain mana tahu kalau Papa Feli itu jahat. Ya juga ya. Ya ampun, terus gimana nih Put? Papamu bakal ngapain supaya bisa ngalahin Papa Feli Put? Aku juga masih belum tahu. Tapi papaku nggak mungkin diem aja. Papaku pasti bakal berusaha buat ngalahin Papa Feli. Ya ampun Fel, papamu unggul jauh loh Fel. Hebat banget ya papamu Fel. Wih, fix sih papamu yang bakal menang sekarang Fel. Hidup Pak Yudi Baskoro Naraka. Makasih ya semuanya. Papa Feli unggul nih. Kalau kalian dukung siapa? Jujur aku masih belum tahu mau dukung siapa. Tapi karena Papa Feli unggul, kayak aku bakal milih Papa Feli aja deh. Iya, kita masih belum tahu kan Papa Putri itu bisa memimpin kota ini dengan benar atau enggak. Pilih yang pasti-pasti aja nggak sih? Iya, aku pilih yang namanya lagi naik aja deh. Takut nggak pasti soalnya kalau pilih yang lain. Bahaya banget ya yang ngedukung papa aku. Beda banget sama papanya si Sultan abal-abal itu. Kasian deh, nggak ada yang ngedukung sama sekali. Udah tahu bakal kalah. Kok malah ikut-ikutan sih?
papa yang ngedaftar di pemilihan pejabat kali ini. Sekarang aja papa aku loh yang paling unggul. Yakin banget emangnya bisa menang. Feli seneng banget ya ngerusuk kayak gitu. Iya baru unggul di survei sementara aja udah sombong banget ya dia. Udah Put, kamu gak usah mikirin itu ya Put. Aku yakin papamu pasti bakal menang Put. Iya Put, kamu harus semangat Put. Ini baru hasil survei sementara aja, belum hasil pemilihan pejabat nanti. Iya teman-teman, makasih ya udah semangatin aku terus. Breaking news, ada informasi terbaru terkait Pak Raja Semesta. Ada berita penting nih tentang papanya Putri. Tentang papanya Putri? Berita apaan ya? Put, coba lihat berita tentang papamu juga, Put. Jadi pemirsa, ternyata salah satu calon kandidat dari pejabat tertinggi kota Jakawarna, yaitu Pak Raja Semesta, pernah dipenjara selama kurang lebih 9 tahun. Dari informasi yang kita terima, ternyata Pak Raja Semesta pernah membawa kabur uang investor sebesar 100 miliar. Dan dari kasus tersebut, Pak Raja Semesta beserta istrinya, Isabel Fortuna, dipenjara selama kurang lebih 9 tahun. Bawa kabur uang investor 100 miliar? Ih, serem banget. Kita pernah denger kan orang tua Putri itu pernah dipenjara. Ternyata gara-gara itu toh. Ampun, jangan-jangan selama ini duitnya Putri itu dari hasil bawa kabur duitnya orang. Ini beritanya nggak benar. Papaku tuh nggak kayak gitu. Ini beritanya bohong. Ini beritanya salah. Salah dari mananya sih, Put? Kan emang bener kalau papamu itu pernah dipenjara. Gak usah ngebalikin fakta kayak gitu deh, Put. Sekarang semuanya udah kebongkar, tau gak sih? Sekarang semua orang bakal tahu kalau kamu emang beneran Sultan Abal-Abal. Putri, gak nyangka banget aku, Put. Ternyata duit yang kamu bagi-bagiin itu hasil dari bawa kabur duit orang. Ini beritanya gak benar. Papaku tuh gak kayak gini. Ini bohong. Papaku pasti bakal bongkar semuanya. Put, kamu tenang, Put. Jangan gegabah, Put. Ya, Put. Semakin kamu teriak, semakin mereka nggak percaya. Lebih baik nanti papamu aja yang jelasin semuanya, Put. Sekarang semuanya udah tahu kan? Siapa yang Sultan asli dan siapa yang Sultan Abal-Abal. Putri! Kasian banget ya Putri. Nama baiknya jadi benar-benar hancur banget loh sekarang. Siapa suruh papa ikut politik? Jadi kebongkar kan semuanya sekarang. Ternyata ya, papanya bawa kabur duit orang. Emang harusnya kita milih Feli ya dari awal. Oke, aku bakal bilang sama orang tua aku deh buat milih papanya Feli di pemilihan pejabat nanti. Wih, banyak nih sekarang yang dukung papamu, Vel. Udah jelas lah, papaku itu keturunan sultan dari lahir. Sedangkan papanya Putri itu cuma sultan abal-abal. Jadi dia nggak pantas buat ikut pemilihan pejabat paling tinggi di kota Jakawarna ini. Baik pemirsa, sekarang saya akan tampilkan hasil survei sementara setelah keluarnya berita mengenai Pak Raja Semesta. Bisa kita lihat ya pemirsa, hasil survei sementara saat ini menunjukkan bahwa Pak Raja Semesta tertinggal jauh dengan Pak Yudi Baskoro Naraka. Dari hasil survei sementara ini, ada kemungkinan Pak Raja Semesta tidak akan bisa memenangkan pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna.
Kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa berita tentang aku yang di penjara bisa tiba-tiba keluar sekarang? Gimana ini, Pak? Nama baiknya Papa jadi hancur banget loh sekarang, Pak. Tapi itu bukan karena kita kan, Ma? Itu semua gara-gara Yudi. Gara-gara Papa minjamin nama Papa ke Yudi. Kita jadi kena tipu kan waktu itu? Sabar, Pak. Keluarganya Yudi emang jahat banget. Gara-gara dia, kita jadi di penjara selama 9 tahun waktu itu. Dan seluruh kekayaan kita jadi disita sama negara. Siapa sih yang tiba-tiba nyebarin beritanya ini? Siapa yang nelfon? Nomor tidak dikenal. Coba angkat aja, Pak. Halo? Halo, Raja. Gimana? Udah nonton berita kan? Yudi? Wah. Langsung tahu ya aku ini siapa? Gimana beritanya? Panik nggak? Kamu nontonnya? Jadi kamu yang nyebarin berita itu, Yudi? Nyebarin? Itu kan emang udah masa lalu kamu, Raja. Udah sepantasnya orang-orang itu sekarang harus tahu tentang masa lalu kamu. Hei Yudi, itu semua gara-gara kamu kan? Gara-gara aku minjemin nama aku untuk kamu, dan kamu bawa kabur uang investornya itu, aku jadi kena tuduh kan sekarang? Itu semua gara-gara kamu, Yudi. Nggak usah balik nyalahin aku ya, Raja. Jelas-jelas perusahaannya itu atas nama kamu. Dan yang di penjara itu siapa? Kamu dan istri kamu. Jadi yang bersalah itu kamu, Raja. Sebisanya kamu berbicara seperti itu ya, Yudi. Padahal waktu itu aku udah baik menjamin nama aku biar kamu dipercaya sama investor. Tapi kamu malah bawa kabur uangnya itu. Udahlah, Raja. Makanya gak usah sok-sokan ikut politik. Jadi gini kan sekarang. Lebih baik ya, Raja, kamu mundur dari pemilihan pejabat kali ini, supaya nama baik kamu gak jadi makin hancur setelah ini. Enggak, aku gak bakal mundur. Kamu udah banyak sekali jahat sama orang-orang, Yudi. Aku bakal buat kamu turun dari tahtamu, supaya kamu gak bisa jahat lagi sama orang-orang. Lihat aja ya, Yudi. Saat aku menang pemilihan pejabat nanti, akan aku bongkar seluruh kejahatan kamu, termasuk kasus korupsi kamu, Yudi, supaya kamu bisa dipenjara seumur hidup. Coba aja, Raja. Aku yakin kamu gak bakal bisa bongkar semua itu. Karena apa? Karena kamu gak bakal naik jadi pejabat tertinggi di kota Jakawarna ini. Dengerin saranku ya, Raja. Lebih baik kamu mundur dari pemilihan ini, daripada nama baik kamu jadi makin hancur setelah ini. Yudi! Papa tenang ya, Pak. Ternyata ini ulahnya si Yudi itu, Ma. Dia yang nyebarin berita ini. Padahal ini bukan salahku. Ini salahnya dia kan? Gara-gara dia kita jadi di penjara waktu itu. Mama itu udah curiga kalau dia adalah pelakunya. Yudi itu memang licik sekali dari dulu, Pak. Papa yakin masih mau ikut pemilihan pejabat ini, Pak. Sekarang aja udah segininya loh, Pak. Kita nggak tahu nanti bakal gimana, Pak. Papa harus terus ikut, Ma. Papa nggak bisa nyerah gitu aja. Papa harus menang di pemilihan pejabat kali ini, supaya Papa bisa masukin Yudi ke penjara. Asisten? Ya, Pak Raja. Kumpulkan para wartawan sekarang juga. Saya akan memberikan klarifikasi tentang berita tadi. Tapi Pak Raja ingin klarifikasi dengan cara apa, Pak Raja? Saya bakal bilang kalau berita itu salah, karena bukan saya yang melakukan semua itu. Tapi Pak Raja, kalau Pak Raja hanya ngomong saja, rakyat itu tidak akan percaya, Pak Raja. Nanti malah Pak Raja yang dikira bohong, Pak Raja. Tapi berita itu tidak benar, Asisten. Saya difitnah. Saya tidak membawa kabur uang investor. Saya ditipu. Dan yang menipu saya adalah Yudi Baskoro Naraka. Tapi Pak Raja itu harus memberikan buktinya. Kalau Pak Raja hanya ngomong saja, nanti Pak Raja yang makin dibenci, Pak Raja. Pak, mending gak usah kalau kayak gitu, Pak. Kita diem aja dulu sekarang, Pak. Enggak, Ma. Kita nggak bisa diem aja. Asisten, kumpulkan wartawan sekarang juga.
Saya akan menjelaskan semuanya. Baiklah kalau begitu Pak Raja, saya akan undang seluruh wartawan sekarang juga. Yudi, semua orang harus tahu kalau kamu yang melakukan semua ini. Putri, kenapa bisa tiba-tiba ada berita kayak gitu sih? Papaku itu nggak kayak gitu. Papaku itu ditipu. Dan yang nipu papaku itu papanya Feli. Apa? Papanya Feli? Kok bisa? Iya, jadi waktu itu papanya Feli minjem nama papaku buat dapetin dana investor. Tapi habis itu papanya Feli kabur bawa dana investornya itu. Dan akhirnya papa sama mamaku yang kena tuduh. Dan akhirnya dipenjara selama 9 tahun. Ya ampun. Jadi kan papanya Feli, orang tuamu pernah dipenjara? Iya, jahat banget ya keluarga Feli, ya ampun. Terus, kok kamu gak ngomong tadi, Put? Kalau aku ngomong, takutnya gak ada yang percaya sama aku. Aku masih belum punya buktinya kalau keluarga Feli yang ngelakuin itu. Ya juga sih ya. Sekarang udah gak ada yang percaya sama aku lagi. Setelah berita itu keluar, tadi aja mereka ngeliatin aku dengan perasaan takut. Ampun, gini banget ya. Orang tuaku pengen memperjuangkan kebenaran. Sabar Put, ada kita di sini. Kita percaya kok sama kamu Put. Ya Put, kita percaya sama kamu. Makasih ya teman-teman. Kita juga Put, kita percaya sama kamu. Ita, Mimo, kita percaya kok sama kamu Put. Kita udah tahu banget sifatnya Feli kayak gimana. Jadi kamu yang sabar ya Put. Kebenaran pasti bakal terungkap sebentar lagi. Semangat ya Put. Breaking news. Berita apa lagi tuh? Pemirsa, sekarang saya sedang berada di ruangan di mana Pak Raja Semesta akan memberikan klarifikasi terhadap berita yang sedang beredar sekarang. Saksikan terus Street News untuk tahu informasi selengkapnya. Papa yang Putri mau klarifikasi nih. Klarifikasi apa lagi sih? Padahal udah jelas loh kalau papanya Putri itu pernah masuk penjara dan bawa kabur duit orang. Kira-kira papanya Putri bakal bilang apa ya? Paling dia itu cuma mau minta maaf, terus bilang gak ngelakuin itu deh. Yudi, Raja mau klarifikasi tuh. Emangnya dia mau klarifikasi apa sih? Kalau dia nggak bisa buktiin apa-apa, rakyat malah makin gak percaya sama dia. Sekarang udah dipastikan kamu yang bakal menang, Yudi. Raja udah kalah telak sekarang. Baik pemirsa, saat ini Pak Raja Semesta sudah datang untuk memberikan klarifikasinya. Pak Raja, apakah benar Bapak membawa kabur uang investor sebesar 100 miliar? Dan apakah benar juga Pak Raja adalah seorang mantan narapidana? Semuanya diam! Pak Raja Semesta akan memberikan klarifikasinya sekarang. Silakan Pak Raja Semesta. Perkenalkan, saya adalah Raja Semesta, calon pejabat tertinggi Kota Jagawarna. Apa? Baik. Di sini saya ingin memberikan klarifikasi terhadap berita yang sedang beredar sekarang tentang saya yang membawa kabur uang investor. Jadi semuanya, saya berani bersumpah bahwa berita tersebut adalah salah. Salah? Padahal udah jelas-jelas papanya Putri sampai di penjara loh. Emang dengan ngomong kayak gitu, rakyat bisa percaya? Nggak akan. Kenapa bisa salah Pak Raja? Pengadilan sudah memutuskan bahwa Pak Raja ini bersalah loh dalam membawa kabur uang investor. Jadi kenapa ini bisa salah Pak Raja? Iya.
Memang pengadilan memutuskan bahwa saya itu bersalah. Tapi yang sebenarnya terjadi tidak seperti itu. Yang sebenarnya terjadi adalah saya ditipu oleh mantan teman saya. Ditipu? Maksudnya gimana ya ini? Siapa ini papanya Putri? Palingan cuma ngeles doang tuh sekarang papanya Putri. Biar rakyat pada percaya lagi sama papanya Putri. Bener, tapi kita nggak bakal percaya kalau papanya Putri itu cuma ngomong doang. Kasian banget deh. Nggak ada lagi yang percaya sama papanya Putri. Raja, kalau cuma ngomong doang, rakyat mana percaya. Dia nggak bakal bisa buktiin kalau aku yang nipu dia. Yudi, kamu udah menang sekarang. Raja udah kalah telak sekarang. Tapi Pak Raja, jika Pak Raja hanya berbicara seperti ini, rakyat itu tidak akan percaya Pak Raja. Jadi apakah Pak Raja bisa membuktikan bahwa Pak Raja memang ditipu oleh seseorang? Mana bisa dia buktiin? Pasti dia bakal ngeles lagi nih sekarang. Iya, saya bisa buktikan bahwa saya memang ditipu. Kenapa dia bisa buktiin? Bukti apa yang dia punya sekarang? Aku juga nggak tahu, Bu. Paling nggak dia bohong doang itu. Papamu bisa buktiin, Put. Wah, papanya Putri mau buktiin kalau dia ditipu. Apa ya buktinya? Dan siapa ya yang nipu papanya Putri? Wah, makin menegangkan ya. Pasti papanya Putri cuma bohongan doang itu. Pasti dia nggak bisa nunjukin buktinya. Baik Pak Raja, apakah Pak Raja bisa menunjukkan bukti yang menunjukkan kalau Pak Raja memang ditipu oleh seseorang? Baik, sekarang saya akan tunjukkan bukti kalau memang saya ditipu. Yudi, kenapa Clara bisa ada di situ? Nggak mungkin bakal ngaku kan? Mama? Vel, ini mamamu ngapain ada di sini, Vel? Jangan-jangan Tante Clara? Put, semuanya bakal kebongkar sekarang. Papamu pasti bakal menang sekarang, Put. Kalau Tante Clara ngaku. Semuanya, perkenalkan, saya adalah Clara Merona. Di sini saya ingin mengakui bahwa yang menipu Bapak Raja Semesta adalah saya dan mantan suami saya, Yudi Baskoro Naraka.
videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!